Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari Universitas Telkom Kendal, jurusan Teknik Informatika angkatan 2019. Di video kali ini saya akan mempresentasikan project VB.NET Input Output Data dan ubah data maupun pencarian data. Langsung simak saja videonya. Untuk pertama, kita buat sebuah database di Microsoft Access. Untuk nama databasenya kita beri nama jual buku. Dan di sebuah database kita ada tabel buku jenis pemakai. Jadi di dalam databasenya ada 3 tabel. Untuk tabel buku, isi filenya yaitu kode buku dan tipe datanya teks, dan panjang file size-nya 3. Untuk kode jenis, tipe datanya teks, dan file size-nya 2. Untuk judul, tipe datanya teks dan file size-nya 100. Untuk pengarang, tipe datanya teks, file size-nya 50. Untuk penerbit, tipe datanya teks dan file size-nya 50. Untuk jumlah buku, tipe datanya number, file size-nya long integer. Untuk harga, tipe datanya number, file size-nya long integer. Untuk deskripsi, tipe datanya teks dan file size-nya 255. Karena deskripsi membutuhkan sebuah input yang sangat panjang, jadi kita inputkan file size-nya 255. Itu yang kedua, tabel jenis. Di dalam tabel jenis ada file name-nya yaitu kode jenis dan tipe datanya teks. Untuk selanjutnya nama jenis. Untuk kode jenis, tipe datanya teks, ini file size-nya 2. Untuk yang nama jenis, tipe datanya teks, file size-nya 50. Untuk kemudian tabel pemakai. Di dalam tabel pemakai ada 4 file name. File name yang pertama kode pemakai dan tipe datanya teks, dan nama pemakai, tipe datanya teks, file size-nya 10. Untuk yang kode pemakai, tipe datanya teks, file size-nya juga sama 10. Untuk status pemakai, tipe datanya teks, file size-nya 15. Untuk password pemakai, tipe datanya teks, file size-nya 10. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita buka project VB-nya. VB-nya untuk pertama kali kita membuat sebuah koneksi dengan modul. Untuk membuat sebuah koneksi ini akan terhubung ke Microsoft Access. Jadi di atasnya modul ini nanti kita kasih import system.data.olydb. Untuk di dalam modulnya kita buat variabel public con as olydb connection, dan kita buat lagi public da as olydb data adapter, dan public ds as dataset, public cmd as olydb command, public rd as olydb data reader, public str as string. Untuk public str as string ini adalah untuk menyimpan tata letak sebuah database kita. Jadi databasenya kita taruh di dalam variabel str.
Variabel str ini berisi provider sama dengan Microsoft .adc_db.12.0 titik koma, data short sama dengan petik 2, dan application .startup pad dan titik tanda petik 2 garis miring database kita jual buku .accdb. Jadi untuk variabel count sama dengan variabel count ini nanti akan mengkoneksikan antara VB.NET ke Microsoft Access. Jadi variabel count ini berisi new oleh DB connection dalam kurung variabel str. Terus kita ada if count.state sama dengan connection state.close dan count.open dan if. Untuk selanjutnya kita membuat sebuah data jenis buku. Untuk data jenis buku kita desain dulu. Kita memerlukan sebuah text box. Pertama ini adalah labelnya kita isi kode jenis, dan label 2 nama jenis. Untuk text box yang ada di sebelah kode jenis ini name-nya kita kasih nama txt kode jenis, dan kedua nama jenis untuk name-nya txt nama jenis, dan button simpan namanya btn simpan. Untuk ubah name-nya btn ubah, untuk hapus name-nya juga btn hapus, untuk batal name-nya btn batal. Untuk ini pencarian pakai text box ya. Text box name-nya kita kasih text box 2. Untuk di bawahnya ini adalah data grid view. Data grid view adalah seperti ini. Data grid view mana ya? Data grid view. Nah, data grid view adalah seperti ini. Tinggal kita klik lalu kita drag-kan ke form kita. Untuk data grid view name-nya jangan diubah. Jadi kita kasih default aja. Untuk codingnya untuk biasa, karena kita ingin mengkoneksikan ke sebuah database akses, kita perlu import system.data.oleh.db. Di dalam form data jenis buku ada sub kosong untuk mengkosongkan sebuah text box. Jadi ketika diklik atau ketika formnya dijalankan, maka form ini di dalam text box-nya ini ketika dijalankan pasti kosong. Jadi ini ada txt kode jenis .clear, maka text box kode jenis ini akan kosong. Dan selainnya juga sama, untuk nama jenis .clear ini untuk mengkosongkan nama jenis. Dan juga txt kode jenis fokus ini ketika formnya dijalankan maka akan fokus ke dalam kode jenis. Jadi kita akan difokuskan ke kode jenis untuk mengisi sebuah text box. Dan selanjutnya ada isi
isi txt nama jenis .clear, terus ada tampil jenis DA sama dengan new oleh DB data adapter, select bintang from jenis, con, dan DS sama dengan new dataset, ds.clear, DA file DS jenis, data grid view 1, data sort sama dengan ds.tables jenis, data grid view refresh. Dan ada atur grid ini untuk menampilkan sebuah data grid view, dan di dalam data grid view ini nanti akan memunculkan sebuah data yang ada di isi database-nya. Dan selanjutnya kita panggil di saat form ini kita jalankan, maka panggillah sebuah sub koneksi, dan panggil sebuah tampil jenis, dan panggil sebuah sub kosong, panggil atur grid. Jadi ketika form ini dijalankan secara default, nanti akan memanggil sebuah ini kosong, atau ketika dijalankan otomatis akan terkoneksi ke sebuah database, dan setelah koneksi database berhasil, maka akan menampilkan sebuah data, dan data itu diambil dari database akses. Lalu kemudian kosong, jadi ketika kita memanggil sebuah sub kosong, nanti ketika formnya dijalankan, text box ini akan kosong. Dan untuk atur grid view ini adalah untuk mengatur sebuah tabel di dalam data grid view. Jadi di dalam data grid view ini ada tabel yang ada berisi baris, ada kolom, ada baris, ada kolom, dan baris itu berisi ukuran, dan kolomnya juga berisi ukuran. Untuk ukuran data grid view-nya lebarnya 60. Data grid view index 0 itu lebarnya 60, dan data grid view kolom 1 lebarnya 200. Dan untuk selanjutnya, private sub ini adalah sebuah button simpan. Jadi ketika button simpan ini diklik, nanti berisi coding seperti ini. Coding seperti ini untuk apa? Jadi ketika button simpan ini kita klik, nanti jika txt kode jenis .text, jika txt kode jenis ini kosong, txt kode jenis ini kosong, or ini atau, jika txt kode jenis atau nama jenis berisi kosong, maka akan ditampilkan sebuah pesan, data belum lengkap. Dan txt kode jenis .focus maka akan difokuskan ke txt kode jenis. Jadi ketika kosong akan difokuskan ke sini untuk mengisi ulang, untuk mengisi atau menginput data lagi. Setelah itu kita keluar dari sub, dan jika salah maka cmd sama dengan new oleh db comment select bintang from jenis where kode jenis txt kode jenis .text ini akan menambahkan
menambahkan ketika ini sudah diisi dan nama jenis diisi, kita klik simpan, maka otomatis akan tersimpan di database akses ya. Ketika klik simpan, otomatis tersimpan di sebuah database. If not rd has row, then simpan insert into jenis values. cmd sama dengan new oleh db simpan count message box data telah disimpan. Jadi jika ini maka akan diinsert ini akan diinputkan ke sebuah database. Dan selanjutnya untuk private sub txt nama jenis, ada txt nama jenis max length sama dengan 50. Jika char txt nama jenis .text ucache nama jenis .text. Dan ada private sub data grid view cell content click dim I as integer the me data grid view current row index with data grid view row item. Dan ada untuk ini private sub btn ubah. Jadi nanti ketika btn ubah ini diklik, maka otomatis akan diubah datanya. Jadi jika txt semisal ketika btn ubah ini diklik, maka jika txt kode jenis ini masih kosong, akan berisi pesan kode jenis belum diisi atau belum lengkap ya. Jadi nanti akan disuruh mengisi ulang kode jenisnya. Dan jika salah atau perintahnya tidak benar, maka atau selain itu data akan diubah atau sukses. Jadi untuk codingnya ini update jenis set nama jenis. Ini semuanya akan diupdate. Dan setelah diupdate, keluarlah pesan data telah diubah. Dan kita panggil tampil jenis atau sub tampil jenis, dan kita panggilkan lagi sub kosong. Setelah semuanya selesai, akan difokuskan lagi ke sebuah kode jenis. Dan untuk btn hapus, ketika klik hapus, nanti akan dihapus semua filenya. Dan untuk button batal, nanti semua text box ini akan dikosongkan. Dan juga untuk pencarian ini, jadi ada select bintang from jenis where kode jenis like text box 2 count maka cmd execute read if rd has row then new oleh db data adapter. Jadi ini untuk pencarian data. Dan untuk form lainnya juga sama, ada data buku. Jadi untuk semuanya yaitu sama. Jadi hasil projectnya seperti ini. Kita buka Zainal, passwordnya admin. Untuk data jenis buku, jika ini diklik, kita hapus, maka akan ada perintah
yakin ingin menghapus data, maka yes, akan datanya akan hilang. Untuk menginputkan kita isi, lalu kita klik simpan. Misal 10, nama jenisnya kita simpan. Nah, data telah disimpan. Untuk menghapus atau ubah, data telah diubah. Untuk menghapus, kita klik hapus, yes. Untuk batal, kita klik batal, maka akan kosong. Setelah itu ada data buku, sama juga di contoh semisal kode bukunya BK3 dan jenis bukunya kita pilih yang nomor 6, lalu judul bukunya apa sembarang, terus ada pengarangnya, penerbitnya, dan jumlah bukunya, dan harganya semisal segini, dan ada deskripsinya. Kita simpan, maka data telah disimpan. Dan coba kita ubah, data telah diubah. Untuk menghapus, kita hapus, data berhasil dihapus ya. Oke, untuk hasil laporannya, contoh laporan data buku, kita buka. Sangat lama sekali ya. Hasil laporannya adalah laporan data buku seperti ini. Dan untuk selanjutnya di laporan data jenis buku adalah seperti ini. Oke, cukup itu saja yang saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.